Kemungkinan dikarenakan kebanyakan menggunakan kipas angin dan juga AC. Ini mata aku kok makin perih ya, dan aku coba menjem-menjemin mata aku gitu loh kak. Nah itu benar-benar kok kayaknya nggak ketutup semua gitu, cuma separuh aja. Jadi yang kanan ketutup, maaf yang kiri ketutup, yang kanan nggak ketutup. Halo Alifa, apa kabar? Halo, baik. Sebelumnya terima kasih ya udah mau online interview sama aku. Iya, sama-sama kak. Oke, kamu umur berapa Alifa? Aku umur 24 tahun. 24 tahun ya? Ya. Oke, ini mungkin teman-teman banyak yang umurnya 24 tahun. Jadi Alifa ini adalah mungkin bisa dibilang penyintas jadi di tahun 2023, betul ya? Iya, betul. 2023 tahun lalu Alifa terkena penyakit Bell's palsy. Nah, yang aku tahu, aku juga pernah punya teman yang dia tuh Bell's palsy, jadi setengah mukanya itu turun ke bawah. Itu sama kayak kamu ya? Iya, benar sama kayak aku. Dan dia itu juga masih muda saat itu, mungkin masih 30, nggak nyampe 30 tahun lah. Jadi sebenarnya itu bisa untuk siapa saja ya? Itu nggak bisa untuk siapa aja yang terkena Bell's palsy. Nah, mungkin boleh dari Alifa cerita dong, gimana sih saat itu kok bisa akhirnya terkena Bell's palsy ini, dan menariknya kemungkinan dikarenakan kebanyakan menggunakan kipas angin dan juga AC. AC. Iya, betul kak. Oke. Jadi kronologinya aku ceritain ya kak. Ya. Awalnya aku ngerasa badan aku sih fit-fit aja kak, nggak ada yang demam, dan aku ngerasa imun aku sih baik-baik aja gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu aku sempat jalan-jalan sama om sama tante aku nih, motoran. Kita dari siang sampai hampir menjelang maghrib lah. Dan aku mau informasi juga, aku tuh jarang banget yang namanya minum air putih sih kak. Jadi aku lebih sering minuman yang berasa-rasa kayak gitu. Contoh? Nah pada saat itu kan contoh kayak es teh sih, aku lebih sering minum es teh. Oke. Gitu. Sampai pada akhirnya namanya motoran kan pasti aus ya kak. Nah aku tuh selalu minum yang belinya tuh yang es teh manis kayak gitu, yang berasa-rasa. Nah sampai pada akhirnya ketika selesai dari motor, aku sekitar menjelang maghrib aku makan bakso lah sama tante aku. Setelah aku ngerasa makan bakso, itu kok aku ngerasa awal mulai itu aku rada menggorokan sih kak. Gitu. Awalnya tuh rada menggorokan, terus sampai akhirnya wah ini tuh rada menggorokan panas ya. Aku pikir tuh rada menggorokan biasa. Sampai akhirnya aku pulang beraktivitas seperti biasa. Itu sampai pada akhirnya pas malam-malamnya itu aku ngerasa makin malam tuh makin panas dalam tenggorokanku gitu. Akhirnya aku tidur, ketika bangun aku kan biasa sholat subuh tuh kak. Nah ketika aku pas habis sholat subuh kok nggak cuma radang tenggorokan aja sih kak gitu. Jadi di belakang telinga aku tuh sakit gitu, lebih ke limfu gitu sakitnya. Di belakang telinga sini ya berarti ya? Iya, di belakang telinga sini. Dua-duanya apa cuma satu? Hanya sebelah aja sih kak, di sebelah kanan. Oke, yang kamu Bell's palsy juga sebelah kanan juga ya? Iya, sebelah kanan yang Bell's palsy. Oke. Nah itu berarti setelah kamu makan bakso ya tepatnya ya? Iya, setelah aku makan bakso sih kak tepatnya. Tenggorokannya parah banget tuh? Parah, nggak kayak radang tenggorokan biasa sih kak. Gitu. Nelen sakit? Nelen sakit. Nggak cuma sakit, jadi kayak lebih panas sih kak, kayak panas dalam, tapi ini panasnya nggak kayak biasanya gitu, panas banget. Oke, nah setelah itu akhirnya kan di sini kan cenut-cenut ya, sakit ya. Nah setelah itu sampai setelah itu ketika aku bangun tidur, kan aku abis aku sholat subuh, biasanya kan aku tidur lagi tuh kak. Nah abis aku tidur lagi, besok paginya aku ngerasa kok mata aku tuh kedutan terus kak. Oke. Kayak gitu. Iya kedutan, dan kedutannya itu sering berkali-kali gitu. Kayak kedutan, baru sebentar kedutan lagi gitu. Akhirnya aku kan memang aktivitasnya kerja di rumah ya kak. Gitu. Aku kerja di rumah, sampai akhirnya aku biasanya tidur siang tuh kak. Nah setelah aku tidur siang, aku bangun, kok mata aku yang sebelah kanan ini kok jadi perih banget gitu loh kak. Pedas. Jadi nggak cuma hanya pedas, nggak cuma hanya radang tenggorokan, di belakang kuping telinga sakit, ini mata aku jadi kayak pedas gitu. Sampai pada akhirnya
aku pikir oh mungkin apa karena ini kali ya mau demam, aku pikir gitu, atau karena mau bintitan. Aku sebelumnya nggak tahu sih kak, nggak pernah bintitan, tapi aku pernah dengar kan kalau bintitan tuh kedut-kedutan terus kan, gitu. Aku pikir aku mau bintitan gitu, sampai setelah itu sampai malam aku ngerasa wah udah gak enak banget nih, udah ada tenggorokan, kuping aku sakit banget di belakang telinga, sampai kayak sakitnya linu banget sih kak, sampai mata aku kering kan, pedes perih. Akhirnya aku cobalah ke apotik gitu, beli obat di apotik. Aku juga sempet nanya sih, mas ini untuk radang tenggorokan obatnya apa ya, sama aku nanya juga apa namanya, mas ini kok mata saya kedutan terus ya, apa mau bintitan gitu kak. Terus sampai akhirnya aku mungkin kata si mas apoteknya mungkin mau bintitan kali kak. Akhirnya aku beli obat tetes mata sama dikasih obat radang gitu. Akhirnya aku tidur lagi tuh pas setelah malam aku sholat subuh. Habis aku bangun sholat subuh, ini mata aku kok makin perih ya, dan aku coba menjem-menjemin mata aku gitu loh kak. Nah itu benar-benar apa ya, kok kayaknya nggak ketutup semua gitu, cuma separuh aja. Jadi yang kanan ketutup, ya maaf yang kiri ketutup, yang kanan nggak ketutup gitu. Yang kiri ketutup, yang kanan nggak ketutup? Nggak ketutup, jadi cuma setengah kayak di video aku gitu. Sampai aku ngaca-ngaca juga tuh kak, kok aneh gitu ya. Terus aku pikir oh apa mungkin mau bintitan kayak gini kali ya, aku sampai sempat mikir kayak gitu sih kak. Akhirnya pada saat itu besokannya aku disuruh ngambil rapot tadi aku tuh kak. Aku niatnya memang setelah ngambil rapot aku mau ke dokter, mau coba bertanya, karena badan aku mulai udah ngerasa gak enak, bener-bener gak enak gitu kak. Akhirnya aku setelah ngambil rapot tadi aku, itu aku ngerasa cuman muka aku belum melorot sama sekali. Jadi belum apa, sorry? Belum melorot gitu loh kak. Belum melorot, ya. Belum melorot gitu. Jadi aku cuma ngerasa radang tenggorokan, ngerasa di belakang kuping telinga sakit, sama mata gak bisa ketutup, cuma separuh aja gitu, padahal udah dikasih obat tetes mata gitu. Sampai pada akhirnya aku habis ngambil rapot tadi aku, terus mama aku nitip untuk beli sepatu ke mall. Aku pergilah ke mall di daerah Cibubur sama tante aku gitu. Setelah aku ke mall, yang aku lebih bingung lagi kak, ketika aku masuk mall aku nggak kuat untuk natap cahaya lampu di mall. Sampai aku nutupin jidat aku loh kak, sampai aku kayak gini gitu, karena saking gak kuatnya gitu. Sampai aku juga hampir bilang ke tante aku, kok ini bingung ya tante, aku gak bisa natap cahaya lampu gitu. Akhirnya tante aku bawa kacamata lah, aku sampai pakai kacamata tuh pas di mall. Nah akhirnya muter-muter tuh aku kayak cuma satu lantai, aku muter cari sepatu langsung dapet. Aku mulai ngelihat orang tuh mulai berbayang gitu kak. Akhirnya mungkin karena aku enak badan, sakit kali aku lapar, apa karena aku belum makan gitu. Aku akhirnya makan ramen. Nah di situ sih yang aku paling ngerasa banget. Nah ketika ramen makanan aku datang, kan minuman itu di sedotannya kak. Aku coba minum, awalnya aku karena haus ya, aku minum. Aku tuh nggak bisa minum pakai sedotan, itu airnya tuh nggak sampai masuk ke mulut kak. Jadi aku nggak mampu gitu, untuk air aku nyedot minuman tuh nggak mampu gitu. Aku nyeruput juga bisa, kok nggak bisa ya, aku tapi nggak bilang ke tante aku, kok 2 kali nggak bisa ya. Sampai akhirnya aku coba langsung minum di gelas ya kak. Yang aku bingung, airnya itu malah jatuh ke samping gitu. Aku belum ngerasa muka aku miring pada saat itu, kok aneh ya gitu. Ya udahlah, aku lanjut makan mie-nya. Nah ketika aku makan mie-nya, sama halnya juga kak, ketika aku nyeruput mie-nya aku nggak bisa nyeruput gitu kak. Nyedot minuman, nyeruput mie itu mie-nya langsung jatuh. Setiap aku nyeruput mie nih pakai sumpit itu langsung jatuh gitu sih kak. Padahal cuma setengah ya harusnya ya? Iya gitu, padahal cuma setengah. Yang aku bingung gitu sih kak. Nah sampai pada akhirnya kok aku ngerasa aneh kan kak. Aku sampai ngaca di HP juga, kok bukan aku kayak gak simetris ya gitu. Cuman aku nggak kepikiran macem-macem kalau aku kena bel palsi gitu. Tapi kak. Jadi udah melorot dikit lah ya? Iya udah melorot dikit ternyata. Gitu. Aku nggak ngaca, tapi aku nggak berusaha coba sembuh itu, karena aku nggak kepikiran akan kayak gitu. Sampai akhirnya aku masih muter-muter tuh kak, untuk nyari barang yang belum kebeli. Sampai akhirnya itu makin lama aku ngeliat orang pun makin kunang-kunang tuh kak. Akhirnya aku pulang lah sama tante aku. Ketika habis aku pulang kan kebetulan aku lagi ada kumpul keluarga ya kak. Nah di situ
aku udah ngerasa ini makin lama makin gak enak ya badan aku ngerasa kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku ngomong lah, ada keluarga aku ngomong lah ke mama aku, mah kok ini kakak kok tadi makan tuh untuk ini nggak bisa ya, jatuh terus gitu, sampai minum pun jeduk minuman tuh nggak bisa. Terus dia bilang kayak gitu tuh. Nah terus tante tuh juga kaget, emang dia kok nggak bilang apa sih? Enggak kak, aku bilang tante aku kakak gitu, enggak kan emang masih mikirin aja di mobil kok kayak gini ya gitu. Terus mamaku ngomong, coba, kebetulan om aku tuh lagi minum es gitu kak, ada pakai sedotan kan. Terus aku bilang, coba om sini kakak cobain minumannya bisa nggak pakai sedotan gitu minum. Nah ketika aku minum pakai sedotan itu nggak bisa kak, jadi semua keluarga tuh pada ngeliat, jadi kalaupun nyampe dia pasti akhirnya keluar dari sini gitu. Nah pas coba minum lagi ternyata dagu di sini, ternyata tuh muka aku tuh udah miring, jadi pas aku nyeruput yang sebelah sini tuh mengsong ke sini gitu loh kak. Jadi antara kalau aku begini tuh itu miring gitu, makanya aku nggak bisa nyeruput minuman atau mie gitu. Wow. Nah setelah itu akhirnya kamu ke dokter? Nah iya, akhirnya aku ke dokter. Aku sampai, nama aku sampai ngomong, coba senyum. Aku senyum miring gak? Ini aja miring. Aku ngucap A, I, U, E, O itu miring. Sampai aku naikin jidat itu, naikin alis aku gak bisa. Jadi yang satu bisa, yang satu mati. Gitu. Akhirnya aku Akhirnya aku ke dokter kak. Aku nyari ke dokter apa tuh kalau kayak gitu? Ke dokter saraf kak. Iya, jadi itu aku sebelumnya mau ke dokter saraf, cuman kan aku tahu kalau dokter saraf kan jam prakteknya cuma hari-hari tertentu aja kak. Karena aku udah panik, mamaku udah panik, akhirnya yaudahlah ke klinik terdekat aja gitu. Akhirnya aku ke klinik terdekat sama tante aku. Nah itu waktu aku ke klinik terdekat kan aku nggak pakai mobil ya kak, aku pakai motor. Karena takutnya macet. Nah itu pun juga lebih parahnya lagi sih, aku rasa itu aku naik motor, aku nggak kuat. Jadi gini, otot saraf di mataku kayaknya melemah sih kak, jadi kalau kena angin sedikit mataku tiba-tiba redup sendiri gitu loh kak, nggak bisa kayak gini gitu ya. Iya kayak gitu, jadi kena angin sedikit langsung nggak bisa gitu, nggak kuat. Akhirnya nyampe lah ke klinik gitu. Pas aku ke klinik sih aku udah searching sih kak, sebenarnya ini sakit apa ya, ciri-ciri kayak gini. Nah aku lihat tuh Bell palsy. Ada kamu udah searching juga? Ada kak ciri-cirinya. Sama persis. Sampai akhirnya aku masuk ke ruang dokter. Terus aku diperiksa lah kan, ditanya awal mulanya gimana, terus ciri-cirinya. Terus dokter menyatakan ini aku Bell palsy gitu kak. Dokter umum itu apa dokter saraf? Dokter umum. Udah mungkin dia diagnosa awalnya Bell palsy gitu ya? Iya, aku juga sampai ke dokter saraf sih kak. Juga aku berapa kali ke dokter gitu untuk pastiin juga. Akhirnya aku ke dokter umum, terus aku ditanya lah, ini kamu sering pakai kipas angin ya atau AC? Terus aku bilang, iya dok, setiap hari saya pakai kipas angin plus AC. Hampir 24 jam gitu. Aku tidur di bawah AC, aku bilang gitu kan. Terus dokter sih ngomong, yang aku tangkep ya, yang aku ingat dokter sih ngomong kalau Bell palsy ini tuh sebenarnya penyebabnya belum diketahui apa. Ini suatu infeksi virus sih kak gitu, karena imun kita lagi turun, jadi virus gampang masuk gitu. Penyebabnya apa? Dokter juga masih belum tahu, tapi hampir semua rata-rata yang terkena Bell palsy itu udah pasti karena kena angin, entah angin AC atau kipas angin atau angin AC di mobil kayak gitu sih kak. Iya. Wow. Tapi menarik ya bahwa ini ternyata bisa 3-6 bulan tuh bisa sembuh. Iya. Nah aku dikasih taunya sih gini kak, untuk paling cepatnya itu tergantung imun masing-masing kesembuhannya. Jadi ada yang paling cepat dari 1 minggu, itu pun jarang sih kak. Standar cepatnya 2 minggu, standarnya banget itu 1 bulan, paling lamanya itu 6 bulan kak. Gitu. Jadi kesembuhannya itu tergantung dari imunnya masing-masing. Obatnya apa aja itu? Ada beberapa obat ya? Nah iya, aku ada beberapa obat dikasih. Aku lupa sih kak obatnya apa. Akhirnya aku minum. Setelah itu aku pulang, aku minum itu sampai obatnya habis. Itu aku nggak ada perubahan sama sekali sih kak. Jadi pas hari itu aku didiagnosa Bell palsy, aku sempat puntur kak. Gitu aku karena searching-searchingnya, katanya aku puntur juga bagus. Akhirnya aku puntur, aku selama 3 kali sama minum obat yang dari klinik.
dan itu merasa aku nggak ada perubahan sama sekali sih Kak gitu. Akhirnya aku baliklah ke dokter itu, ke dokternya lagi untuk kontrol kan karena obatnya habis. Nah itu aku disuruh disuntik kalau nggak salah, aku nggak tahu itu suntik apa, katanya sih untuk melemahin otot-otot di saraf wajahnya gitu. Aku suntik, setelah suntik dikasih obat lagi, nggak membaik juga sih Kak, kayak nggak ada perubahan apa-apa. Akhirnya aku balik, udah setelah obat itu habis, aku ketiga kali balik lagi ke dokter itu untuk minta dirujuk ke dokter saraf. Gitu. Jadi dokter saraf, kemudian? Akhirnya aku ke dokter saraf, kemudian dokter saraf yang pertama, iya bener aku dinyatakan bel palsi sama kayak yang dokter ngomong sebelumnya aku berobat, dikasih obat juga, tapi tidak disuruh untuk fisioterapi. Kenapa? Gitu, yang aku nggak ngerti, yang aku bingung itu sih katanya ya nanti ini juga akan sembuh sendiri. Yang penting obatnya jangan stres, minum vitaminnya lancar gitu. Yang penting jangan stres aja, yang penting ikutin aja obatnya gitu. Sampai akhirnya karena aku udah, wah itu udah 2 bulan lebih, tapi tuh aku nggak ada perubahan yang signifikan apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya aku setelah obat itu aku habis dari dokter yang pertama, dokter saraf, aku nggak ngerasa ada perubahan apa-apa. Aku baliklah ke rumah sakit itu, tapi dari beda dokter. Dokter saraf juga? Cuma beda dokternya gitu. Akhirnya aku berobat lagi ke dokter saraf itu. Benar dokter yang ngomong aku dinyatakan bel palsi, juga kan ada riwayat aku yang berobat sebelumnya kan Kak, dokter saraf yang pertama. Nah terus akhirnya dia ngasih aku untuk fisioterapi gitu. Sampai aku, kamu kenapa nggak dari awal fisioterapi dari awal, kenapa baru beberapa bulan kamu datang ke sini gitu. Terus aku bilang ya, kamu minum obat di klinik, aku pikir obat dengan terapi mandiri itu bisa mempercepat, ternyata kan juga fisioterapi ternyata butuh gitu Kak. Akhirnya aku fisioterapi sih Kak. Setelah itu dikasih obat, aku fisioterapi itu selama seminggu itu 2 kali gitu, sampai kayak 2 sesi sih Kak. Jadi satu sesi itu ada 8 kali terapi gitu. Aku sampai 2 sesi sih Kak. Berarti 16 kali lah ya. Tapi akhirnya sembuh ya berarti ya. Akhirnya sembuh sih Kak gitu. Karena aku juga terapi mandiri di rumah. Oke, berarti kalau kayak gitu memang harus ke dokter atau kamu mungkin cari-cari ya, kan aku nggak tahu. Apa sebenarnya ya udah diemin aja bisa sembuh sendiri? Nggak sih Kak, wajib ke dokter. Wajib ya, minta obat segala macam ya, sama fisioterapi ya. Iya betul. Oke. Nah setelah sakit ini kan alhamdulillah udah sembuh ya. Nah setelah sakit itu ada perubahan signifikan nggak? Misal kamu mungkin lebih lemah atau apa gitu? Lebih sering ini sih Kak, bukan lemah ya, jatuh kayak kambuh-kambuhan gitu loh Kak. Jadi tiba-tiba kuping suka sakit di belakang telinga gitu. Oh, oke. Kalau aku sih lebih ke situ sih Kak. Sampai sekarang masih? Iya masih, sampai aku kena angin pun aku juga nggak begitu kuat, kena angin yang terlalu kencang nggak bisa. Pasti aku langsung nunduk. Baru beberapa bulan setelah sembuh banget kan ya? Iya baru beberapa bulan setelah sembuh banget sih Kak. Mungkin kan ada sisa-sisa atau mungkin kan secara psikologinya masih trauma ya? Iya benar, masih. Jadi kalau kena angin apa tuh kayaknya wah gitu kan, takut. Wah iya benar, lebih ke situ. Soalnya juga aku ngerasa emang ini alhamdulillah sih udah sembuh ya Kak. Cuman menurut yang aku lihat sih nggak 100% sembuh sih Kak. Jadi masih muka aku nggak simetris kayak sebelumnya kalau di foto gitu. Jadi masih miring gitu. Oke, tapi ya nggak apa-apa kan, semua proses ya, dan alhamdulillah kan udah sembuh. Makin lama juga sembuh dengan sendirinya sih Kak. Iya. Oke. Alifa, thank you banget ya udah sharing-sharing nih, pasti berguna banget nih buat teman-teman yang masih muda ya, terutama ini kan Alifa umurnya 24 tahun ya. Nah, ini kan juga bisa juga terkena hal-hal mungkin kayak bel palsi gitu kan. Yang mungkin nggak common ya di kita ya, taunya kalau di umur kita mah panas doang gitu ya, ternyata ada bel palsi ini gitu. Jadi take care of yourself, terus ya semua yang berlebihan kan nggak baik juga ya, kayak AC, kipas, mungkin terlalu berlebihan juga jadi kurang baik ya kan. Terus dari pola makan segala macam ya kan. Tapi bel palsi kalau misalkan amit-amit kalian kena juga, tenang aja, karena itu kan bukan penyakit yang mematikan. Ini ada Alifa yang udah berbagi nih, baik banget. Jadi nggak usah panik.
bisa ke dokter saraf juga gitu kan untuk menyembuhkan, dan jangka waktunya juga paling lama 6 bulan tergantung sama imun kalian. Ya. Betul Kak, sifatnya hanya sementara aja sih gitu. Nah mungkin Alifa terakhir ada yang mau sampaikan gak nih buat teman-teman di rumah yang nonton nih? Iya, untuk teman-teman yang di rumah yang nonton yang mungkin lagi ngalamin Bell palsy atau yang sering pakai AC atau kipas angin, sebenarnya itu kata Kak Ita sesuatu yang berlebihan sebenarnya gak bagus juga. Nah jadi aku menyarankan aja sih untuk teman-teman untuk memakai kipas angin atau AC jangan terlalu berlebihan, dijaga imunnya. Kalau memang ada ciri-ciri yang seperti aku atau yang alami seperti aku, secepatnya ke dokter saraf sih Kak. Oke. Thank you so much ya Alifa, sehat-sehat, kamu bahagia selalu. Semoga nggak terjadi lagi dalam kamu dan juga keluarga. Jaga kesehatan. Thank you, bye-bye. Thank you.